guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel setia Syatimbun NPC pastinya. Nah, di videoku kali ini Syatimbun mengucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu guys ya, sudah tembus 2000 subscriber. Itu semua karena sebab dukungan dan semangat Anda kepada channel Syatimbun NPC pastinya. Nah, untuk bagi konten kreator atau YouTuber pemula, jangan mudah menyerah untuk terus berkarya, karena platform media saat ini terus bersaing tinggi dari zaman ke zaman. Nah, kalau kita tidak membangun personal branding kita, maka kita akan tertinggal, dan karakter yang seperti itulah harus kita terapkan dan kita terus pertahankan untuk diri kita dan untuk penonton setia kita. Nah, seperti channel setia Syatimbun NPC ini ya, pastinya ya, alhamdulillah penontonnya ramah-ramah, positif semua dalam berkomentar. Dan itulah yang membuat Syatimbun semakin semangat untuk terus melanjutkan karya Syatimbun di media YouTube sebagai konten kreator guys. Nah, alhamdulillah perjalanan Syatimbun hingga saat ini selalu ditemani dengan semangat Anda, juga support kalian semua yang ikut serta meramaikan channel Syatimbun NPC pastinya. Nah, perjalananku saatnya YouTube bisa kalian simak ya di video-videoku yang lalu. Nah, dan ini Syatimbun hanya mengucapkan terima kasih saja atas dukungan dan semangat Anda terus menyupport Syatimbun hingga saat ini. Syatimbun terus berkarya di YouTube guys, baik dalam mengabarkan dan menginformasikan tentang penyampaian syiar Islam, news berita sekitar kita, dan alhamdulillahnya Syatimbun juga senang mengikuti semacam program-program kejurnalistikan. Nah, jadi dari sini Syatimbun terus melangkah dan terus semangat untuk membangun diri Syatimbun agar terus melebarkan eksistensi Syatimbun kepada penonton setia kami. Nah, mulai dari mengabarkan berita sekitar kita atau news, dan penyampaian syiar Islam, perjalanan vlog video Syatimbun atau traveling atau perjalanan wisata, dan juga vlog video YouTube dan ataupun cover lagu guys. Nah, kelima ini alhamdulillah Syatimbun ciptakan program sendiri. Nah, untuk kalian-kalian semua guys, jadi biar nggak jenuh kita dalam menginformasikan, istilahnya konten campur-campur. Nah, tapi konten campur-campur ini yang sekiranya mengedukasi untuk Syatimbun dan kalian-kalian semua sobat viewers di sana yang ingin mengetahui secara lengkap perkembangan media seperti apa, perkembangan dunia Islam seperti apa. Nah, jadi kita itu memahami tidak hanya di satu topik saja guys. Nah, jadi itulah tujuan Syatimbun, membedakan dari channel-channel yang lain dan merupakan ciri khas channel Syatimbun ya, penjelasannya tentang campur-campur. Alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada penonton viewers Syatimbun. Mudah-mudahan terus menginspirasi, selalu memberikan dampak positif, baik ilmu-ilmu Islam ataupun informasi dalam mengabarkan informasi penting dan menarik lainnya kepada kalian guys. So, karya Syatimbun diterima di halayak umum hingga saat ini, mulai dari menyukai dunia jurnalistik dan hingga menjadi seorang konten kreator saat ini guys. Jadi ciptakan rasa senang dan cinta apa yang jadi hobi kita. Misalkan saya suka pada dunia kejurnalistikan, pada menulis dan membaca berita, suka mendalami program-program yang demikian. Nah, jadi kita itu harus terapkan sehingga membawa dampak kemajuan pada kemampuan kita untuk bersaing di platform media yang semakin maju di era
digital saat ini guys. Jadi itu penting dalam membangun suatu karya, yaitu harus adanya community atau komunitas, kedua kolaborasi, ketiga dan konten. Nah seperti Kak Najwa ya yang kita simak bersama kemarin, ada 3 kriteria untuk ingin sukses dalam membangun karya di platform media, yaitu ya seperti informasi yang kita simak bersama, ada community atau komunitas, kolaborasi, kedua, dan yang terakhir ketiga konten. Nah apa yang dimaksud dengan community atau komunitas? Nah artinya kita menciptakan suatu karya, kita harus siap untuk maju dengan membangun komunitas-komunitas yang ada. Jadi kita harus menjadi suatu komunitas yang ingin memajukan suatu harapan kita sebagai konten kreator agar lebih maju dan yang berpengaruh penting untuk halayak umum atau publik. Itulah gunanya untuk komunitas. Kedua, yaitu kolaborasi. Nah, kolaborasi di sini yaitu di saat kita akan menciptakan karya, kita harus menciptakan kolaborasi dulu. Skill kita atau kemampuan kita, bagaimana kita caranya untuk berkolaborasi dengan si A, bagaimana kita harus berkolaborasi dengan si B sehingga menghasilkan karya dan ilmu untuk kita dan halayak umum khususnya. Nah itu gunanya untuk kolaborasi. Misalkan saya berkolaborasi dengan Fian Triwe Asiska. Nah kolaborasi inilah yang menjadi kemajuan kita sebagai karya kita untuk menciptakan hal-hal yang menarik. Artinya kita saling sharing. Nah disitulah kita pasti akan menemukan pemahaman dan ilmu, baik tentang menciptakan sebuah video atau ingin majunya sebagai konten kreator. Nah seperti itu. Dan yang ketiga atau terakhir ya, yaitu konten. Nah konten ini yang disebut sebagai sarana kita untuk menciptakan karya yang berbau digital. Misalkan seperti media televisi, YouTube, dan sosmed, platform media lainnya. Nah itu kita harus siapkan konten terlebih dahulu. Intinya kita harus membuat konten yang sekiranya untuk maju dan terus memberi dampak positif untuk orang lain. Juga menciptakan karya video atau konten yang sehat untuk dikonsumsi publik secara akurat dan sehat. Nah, di konten ini juga bermacam-macam seiring perkembangan zaman, dan konten ini sesuai kemampuan kita yang kita miliki saat ini ya, seperti channel Setia Setiambun NPC ya pastinya. Di situ tercipta ada konten penyampaian syiar Islam, ada vlog video, news berita sekitar kita, menjelaskan tentang perjalanan wisata, dan juga cover lagu guys. Nah disitulah yang membuat kita semakin maju dan semakin banyak dikenal. Nah jadi salah satunya itu yang terakhir, khususnya kepada konten kreator ya, khususnya nomor 3 itu juga penting dalam menciptakan karya, yaitu harus didasari sebuah konten baik yang mengedukasi, menjadi nasihat atau ilmu yang siap untuk disebarluaskan ke halayak umum atau publik di era digital ini dengan baik dan sehat dan tidak hoax ya pastinya. Itulah ketiga kriteria yang harus kita miliki sebagai konten kreator atau jurnalis. Mungkin itulah 3 kriteria: community, kolaborasi, dan konten. Nah, mungkin itu saja sedikit sharing dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi
atas dukungan like, comment, share, dan subscribe Anda menemani Sehat Imbun dari karya-karya sebelumnya hingga saat ini. Semoga mencetak diri Sehat Imbun lebih semangat dan memberi informasi yang akurat juga sehat dalam mengabarkan dan menginformasikannya kepada Anda. Ya, mungkin itu saja yang dapat Sehat Imbun sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.